Rokim tuh nggak percaya sama sekali adanya supranatural, adanya gaib, itu nggak percaya. Terus setelah itu dia butuh bukti, pembuktian sama anak. Akhirnya anak buktikan. Nah, yang anak buktikan itu satu orang yang lagi gerah atau sakit 15 tahun, sudah habis beberapa puluh juta, itu nggak sembuh. Udah yai, udah medis, apapun, sampai habis-habisan belum juga sembuh. Akhirnya anak dijemput oleh Mbah Nin dari Sumberjo, diajak ke rumahnya Gus Rokim ini. Lah setelah itu Gus Rokim menemui saya, itu nggak selayaknya di antara ini Gus ini apa, dia memangnya nggak percaya, itu gimana sih, nggak enak gitu, tanggapannya tuh nggak enak. Akhirnya anak butuh satu botol kosong, botol aqua, yang sakit itu kodam-kodam yang ada di dalam organ tubuh si sakit itu anak tarik, anak masukin dalam botol aqua tadi, anak tutup. Akhirnya anak suruh tanam di ceren, kasarannya tempat yang jelek. Nah setidak-tidaknya sedalam entah 1,5 meter, entah setengah meter, yang penting itu jangan sampai lepas atau bocor. Kalau bocor kadamnya nanti keluar lagi, ganggu lagi. Ya sampai sekarang akhirnya dia sembuh total. Sekali penanganan itu langsung bisa bicara, bisa gerak, bisa duduk, berjalan. Akhirnya di desa itu semua orang tuh heran. Jangan heran karena saya, tapi heranlah karena Allah. Semua itu keajaiban dari Allah. Yang mengasih juga Allah. Nah, cuman saya sebagai perantara meminta sama Allah dan dikabulkan oleh Allah. Nah, setelah itu pindah lagi sama masih misalnya sakitnya 8 tahun 2 minggu. Yang sakit itu lo nggak cerita sama keluarga, bahwasanya orang juga diganggu. Nah, terus kalau menurut medis orang itu sudah komplikasi, kencing manis, darah tinggi, pokoknya 5 penyakit lah itu di medis. Akhirnya anak kasih air 1 botol, sembuh, terus dibawa ke rumah sakit, di lab itu nggak ada penyakit sama sekali. Akhirnya dioperasi, kan tadinya jatuhnya kena barang gaib tadi, jatuh di dalam itu ada gumpalan darah, dua-duanya menempel jadi satu, jadi dia nggak bisa berjalan, jadi kembang bayang juga. Nah, setelah itu sekarang sudah sembuh total. Terus satunya lagi, orang itu sakit, orang LDI, kan nggak percaya adanya gaib, cuman satu Allah aja. Dia bicara Allah, tapi nggak tahu sebenarnya Allah itu di mana, wujudnya apa, taruh di mana nggak tahu. Yang penting Allah gitu aja. Akhirnya dia menemui saya di jalan dan mencuri, beli aqua itu mencuri. Saya mintakan sama Allah diminum, akhirnya sembuh juga. Di dalam perut itu ada ular sekian lengan tangan. Nah, dia langsung bisa berak, bisa pipis lancar, sembuh total. Itu yang saya alami. Terus ketiga kalinya juga di Jatirejo lagi. Orang ingin belajar jadi supranatural, tidak punya guru, belajar sendiri, akhirnya mengalami goncangan jiwa. Nah, setelah itu saya mintakan sama Allah, sembuh seketika. Itu sekeluarga ada 4 orang. Dan ibunya itu, kaki itu keluar, tulang ini keluar, itu sudah kemana-mana, kasih obat siapapun, nggak ada yang bisa. Akhirnya saya datangin juga, saya kusap 3 kali, sembuh sampai sekarang. Terus ibunya Gus Rokim sendiri, ini patah, kaki ini sudah sakit, entah beberapa tahun, kurang lebih ada 6 tahun Gus. Sekarang tahun 4 tahun. Ini nggak terasa sama sekali, sampai dibakar, sampai ini loh ngelupas, itu nggak terasa panas, nggak terasa sakit. Akhirnya saya mintakan sama Allah, nggak saya pegang, saya minta lisirkan saja. Nah setelah itu bisa gerak, bisa merasakan, sampai sekarang sudah sembuh. Tapi patahnya 3 kali sudah saya kembalikan. Akhirnya ibunya Gus Rokim ini orangnya memang bandel, nggak mau berhenti berjalan, akhirnya lepas lagi.
Lepas lagi ya. Setelah itu nggak dibungkus. Iya, udah dibungkus itu. Bungkus tapi kan sebenarnya pakai sepatu yang dari medis itu. Cuman saya kasih babaannya, kulitnya pohon waru. Kayak orang dulu. Saya perban, Gus Rokim sendiri yang mereban, itu baik, sudah. Lah dibawa kemana-mana itu, sini ku dipukuli dengan palu, sama palu. Ini remuk, tulang-tulang ini remuk. Lah akhirnya kan mengeluarkan daging, membuah, bengkak. Lah itu disuruh medis potong. Tadi dia nggak mau potong. Tapi saya mintakan sama Allah, mudah-mudahan dibarokai oleh Allah, diberkati Allah, bisa sembuh total. Semua itu karena Allah, saya nggak bisa apa-apa. Bisa saya yang minta sama Allah. Itu sekarang yang keenam. Yang keenam, orang itu sakit, nggak bisa pipis. Kalau pipis itu keluar darah selalu, udah bawa ke medis, ke sana kemari, belum ada perubahan. Akhirnya sekali saya datang situ, saya kasih obat cuman apa? Batu merah, batu kuno, saya suruh bakar, saring, minum airnya. Ya alhamdulillah. Memangnya obatnya di situ. Lah, terus yang ketujuh, orang itu seluruh tubuh ya, itu belang-belang hitam-hitam. Sampai kemaluannya itu loh, kayak mulutnya kuda. Nah, orangnya di sini, saya di Dek Fajar situ, saya tarik dari kejauhan. Nah, orangnya bisa gerak gini sambil tertawa. Nah, Ana bilang, apakah ente ngaceng gitu? Nah, dia ketawa terus. Terus seharian pulang, paginya muka ai sudah sembuh. Terus paginya lagi keseluruhan sembuh seketika itu. Nah, itu keajaiban dari Allah, semua itu kuasa Allah.